Halo teman-teman, salam hormat, salam sehat. Jumpa lagi bersama kami Freon Balap Official. Tentunya menyapa teman-teman dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke, di tanah air ataupun di mancanegara. Untuk teman-teman yang menyaksikan, saya doakan sehat selalu, berbahagia dan dimudahkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada satu produk Daikin. Nah, untuk kesempatan kali ini kami ulas yang inverter. Nah, di mana inverter ini adalah kasta tahta tertingginya sampai di tahun 2024, di mana saya liputan ini di November ya. Nah, inverter ini kemunculannya tipe ini tuh di awal-awal tahun, April Mei 2024 itu sudah beredar. Nah, banyak banget teman-teman yang request, dan karena kesibukan padatnya aktivitas sehingga belum sampai terlaksana, dan kali ini saya sajikan untuk teman-teman. Baik, untuk AC ini beredar di pasaran itu untuk ukuran 1 PK, 1,5, 2 PK, dan dengernya ada ukuran 2,5 dan sampai 3 PK. Namun yang saya ataupun kami sering jual itu ukuran 1, 1,5 dan 2 PK. Nah, mungkin variannya nanti bisa kami sampaikan coba nanti di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi. Nah, untuk AC ini sebenarnya untuk teman-teman bahasa gaulnya sekarang Gen Z itu bukan untuk kalangan kaum mendang-mending ya. Mungkin untuk teman-teman yang budget keuangannya belum nyampe, saya doakan sih dimudahkan rezekinya. Nanti bisa ya brand A atau brand B. Namun untuk di sini bukan untuk kalangan kaum mendang-mending, mahal nih ini dan itu nih, khususnya untuk para sultan yang punya budget dan ingin mendapatkan fasilitas, karena AC ini banyak banget fiturnya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman nanti masang, teman-teman wajib diperhatikan yaitu panjang pipa rentang horizontal ya. Horizontal itu teman-teman bisa capai di 20 meter. Nah, misalkan sejajar nih outdoor indoor itu bisa mampu mencapai di 20 meter. Nah, saat posisi vertikal ataupun outdoor di bawah dan indoor di atas, ataupun sebaliknya outdoor di atas, indoor di bawah, itu disarankan dari pabrikan itu maksimal di 15 meter. Nah, untuk jenis freonnya ini sudah menggunakan jenis freon R32, freon terbarukan yaitu ramah lingkungan, tetap membantu sebagai menjaga bumi untuk tetap aman teman-teman ya. Baik, untuk warnanya yaitu teman-teman bisa lihat warnanya itu ini putih Dove dan bukan glowing ya, tapi putihnya putih Dove, dan ini tidak mudah tergores. Mungkin saat terbentur benda yang sedikit tajam itu tidak mudah tergores. Nah, untuk hemat energinya bagaimana Pak untuk AC inverter? Nah, tentunya nggak asing lagi, di mana AC Daikin ini apalagi spesifikasi yang kelasnya inverter, tentunya hemat energinya jempolan, hemat energinya jagoan. Nah, ditambah lagi dengan harga yang cukup tinggi, tentunya mendominasi. AC ini mampu bekerja bahkan tercapai sampai di 160 watt teman-teman. Bayangkan, untuk AC yang 2 PK, 1,5 dan 1 PK, itu apabila sudah tercapai suhu ruangan, ya bayangkan yang AC 1 PK itu di 800 watt, ini saat sudah tercapai suhu ruangan dan menjaga stabilnya suhu dalam ruangan itu, tercapainya low pressure-nya di 160 watt. Dan itu sudah teruji, sudah terbukti di kantor di Daikin, tentunya sudah diuji, bukan hanya sekedar gimmick, tentunya sudah melalui tahapan dan itu real teman-teman, sudah dikaji. Nah, jadi kok ini ya rendah banget listriknya. Nah, tentunya itu salah satu kelebihan. Malah AC-nya tentunya irit, konsumsi listrik jangka panjang tentunya akan menguntungkan untuk pemirsa teman-teman pengguna AC di tanah air. Nah, selanjutnya apalagi teman-teman, untuk informasi tambahan juga, saya secara pribadi menyarankan AC ini digunakan untuk temperatur jangan di bawah 22 derajat. Teman-teman usahakan lah ya 23, 24, 25, 26, 27 ya, ataupun 28. Mungkin kedinginan bisa main di 28. Ataupun kurang dingin ini, teman-teman bisa kasih di 23 ataupun 24. Dan saya berpesan dengan sering saya pesan untuk teman-teman, jangan pernah disetting di bawah 20. Nah, bahwasanya AC, khususnya inverter dan brand apapun, itu tidak akan tercapai suhu 17. Di mana Jabodetabek ini kalau saya amatin itu suhu ruangan hanya mampu kekejar di 20, 22, 23, dan range rata-rata itu di 25, 24. Nah, jadi kalau teman-teman settingnya di remote ini 17 derajat, itu teman-teman nanti akan jauh lebih boros, karena ini nggak akan mampu tercapai teman-teman. Nah, ya seperti itu ya.
Nah, jangan sampai nanti kita beli AC yang smart inverter, namun kita sebagai pengguna kurang smart untuk menempatkan posisi ataupun cara pemakaiannya. Terus bagaimana dengan garansinya? Nah, untuk garansi AC ini yaitu 3 tahun kompresor dan 3 tahun spare part. Mungkin teman-teman saat pembelian masih ada masa garansi, bisa teman-teman tanyakan ke service center tanggal berapa nih Bapak Ibu beli, ataupun teman-teman saudara sekalian belinya nih tanggal berapa, bulan berapa. Apabila masih mencakup rentang garansi, bisa langsung klaim garansi, dan akan kami berikan garansi yang tentunya kelas premium juga untuk teman-teman pengguna FTKZ kelas premium inverter Daikin ini, teman-teman. Baik, teman-teman kadang ada pertanyaan ya. Pertanyaan seperti ini, Pak, kenapa saya punya AC inverter itu kok outdoornya nyala terus? Nah, outdoornya nyala terus dan kipasnya nyala ya, seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, bahwasanya AC inverter ini untuk menjaga, menstabilkan suhu ruangan tetap dijaga, makanya kompresor ini bekerja. Nah, bukankah lebih boros, Pak? Nah, tenang, tadi yang saya sampaikan, saat ruangan suhunya sudah tercapai karena BTU-nya cocok, tepat, maka akan mampu bekerja maksimal, menjaga suhu ruangan itu akan tetap stabil. Kalau yang teman-teman bingung ya, AC-nya kok nyala terus, outdoornya kipasnya nyala, itu nggak usah khawatir. Bahwasanya kalau AC inverter itu, hampir semua inverter rata-rata dia mengejar suhu untuk tetap stabil. Nah, makanya dia bekerja dengan daya listrik yang rendah. Nah, namun saat pemakaian awal, mereka bekerja inverter ini dari watt rendah, low, mid, high. Nanti saat high pressure ataupun top speed, itu otomatis dayanya akan tinggi. Contohnya yang 2 PK itu bisa menyentuh sampai di 2000 watt ya. Untuk 2 PK menyentuh di 2000 watt. Untuk di 1 PK itu bisa menyentuh sampai di 1200 watt. Nah, namun saat udara sudah dingin tercapai, dia akan turun. Selanjutnya di sini ada sensor ataupun ada beberapa fitur remote. Nanti saat teman-teman beli ini akan mendapatkan untuk Daikin ini kartu garansinya itu terpisah ya, nanti terpisah tentunya nanti saat deliver pengiriman ataupun teknisi pemasangan. Teman-teman jangan lupa dan ingatkan kami, mungkin kami tim lapangan itu lupa memberikan kartu garansi, bahwasanya Daikin ini kartu garansinya terpisah. Nah, kalau Daikin terpisah kartu garansinya, tentunya teman-teman akan mendapatkan manual book ya. Manual booknya untuk yang seri inverter ini, teman-teman akan mendapatkan panduan pengoperasian ya, panduan pengoperasian. Selanjutnya di sini ada cara-cara instalasi, cara-cara cleaning, berapa dimensi pemasangan unit indoor dari plafon, berapa dimensi jarak dari dinding ketemu outdoor, jarak kanan kirinya teman-teman ini wajib diperhatikan. Nah, bahwasanya di sini sudah sangat lengkap, dan jangan lupa selalu saya edukasi, saya sampaikan wajib di vakum. Vakum bukan hanya sekedar formalitas membawa alat vakum di vakum, namun harus dilakukan dengan baik. Cara pemasangannya vakumnya, pastikan ada ngepong atau enggak, takutnya cuma formalitas vakum, namun tidak divakum dengan baik, hanya sebatas formalitas, dan itu sangat merugikan konsumen dan merugikan brand. Nanti hasilnya dinginnya nggak akan tercapai teman-teman ya. Nah, setelah mendapatkan kartu garansi terpisah, nanti teman-teman mendapatkan manual book, buku panduan, juga mendapatkan remote-nya, ada bracketnya teman-teman. Jadi nanti saat teman-teman beli AC ini, remote-nya nggak usah bingung, nanti ini bisa ditempel di dinding menggunakan visor, ini bisa ditempel seperti ini ya, bisa ditaruh. Selanjutnya mendapatkan filter tambahan, juga mendapatkan baut skrup. Ini nanti untuk memasang mounting plat indoor ataupun memasang bracket si plat, ataupun bukan plat tapi untuk memasang mounting si bracket remote-nya. Selanjutnya apa? Teman-teman mendapatkan satu set baterai remote. Tentunya untuk ukuran remote ini mendapatkan satu set dengan 2 piece ya. Di sini untuk remote-nya di sini ada power, ada powerful. Nah, powerful ini digunakan untuk teman-teman apabila sudah dingin, namun teman-teman ingin mengepush terus untuk dikejar dinginnya tetap maksimal, nanti teman-teman bisa gunakan powerful ini. Terus untuk di sini ada mode fan, ada mode fan itu untuk kecepatan speed untuk di angin di indoor ya. Terus ada temperatur, ada tombol on off-nya, ada modenya di sini, ada mode cool, ada dry ya. Ini ada
ada Econo dan Quiet. Nah, kalau Econo ini teman-teman, Econo itu adalah salah satu fitur untuk membatasi ataupun melimit penggunaan daya. Nah, jadi AC ini dapat diatur nih konsumsi listriknya, dayanya itu teman-teman bisa menggunakan kode ataupun fitur Econo. Dan di sini ada tambahan Quiet. Nah, Quiet ini tuh apa sih teman-teman? Jadi Quiet ini adalah untuk membantu memberikan kesenyapan meskipun AC-nya tetap dingin, hembusan anginnya tetap kencang. Namun saat teman-teman tidur itu akan mendapatkan udara yang sejuk dan suara yang minim akan noise. Jadi bisingnya si indoor, hembusan anginnya ini sangat minim teman-teman. Nanti bisa tekan si mode Quiet ini. Selanjutnya ada mode ceiling. Nah, mode ceiling ini teman-teman bisa atur, dimana kalau AC ini kan begitu swing yang ngadep ke bawah, otomatis langsung bisa kena ke badan, kena ke permukaan lantai. Nah, kalau mode ceiling ini teman-teman bisa atur hembusan anginnya, swingnya ini nanti bisa mantul ke atap ataupun ke langit-langit dan ke plafon, sehingga nanti begitu ditekan ceiling akan nembak ke plafon baru nyebar ke bawah. Jadi dia merata teman-teman. Nah, itu teman-teman nanti bisa gunakan mode ceiling ini. Terserah mau dibikin naik ataupun turun ataupun horizontal, teman-teman nanti gunakan ini. Di sini ada juga timer. Timer ini untuk biasa yang nggak asing lagi untuk mengatur bagaimana AC ini menyala dan mati, bisa diatur jam juga menitnya. Selanjutnya di sini ada streamer. Streamer ini salah satu fitur yaitu dimana mampu bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam unit evaporator ini, dia akan diikat lalu akan dimatikan dengan setrum ataupun tegangan 30-40 volts. Jadi bakteri ataupun kuman-kuman yang aktif ini akan disengat listrik, sehingga tentunya akan menetralkan udara dan AC ini tetap bekerja dengan maksimal. Bukan hanya dingin, tapi kesehatannya teman-teman tentunya sudah didapatkan dengan AC. Teman-teman pakai AC sering ya, AC-nya dingin, ruangannya sejuk. Cuman di kulit itu bikin kering. Bibir kita tuh kadang bikin kayak seolah-olah kayak sariawan. Bibir kita tuh kering. Nah, namun dengan AC inverter ini bekerja dengan stabil, bekerja untuk menjaga suhu ruangan tetap dingin, oke. Terus dapat juga kelembapannya. Nah, kelembapannya itu kalau di atas 60, 80, 90 itu kan pasti tentunya lembabnya akan membuat kulit kita kering. Namun kalau ini bekerja di 40, kelembapannya sampai 60 itu sangat efektif untuk teman-teman yang alergi ataupun iritasi kulitnya itu cepet banget kering saat menggunakan AC. Teman-teman nanti bisa menggunakan AC ini karena sudah support dengan WiFi, tentunya menggunakan fitur aplikasi yang sudah terdata di Daikin. Teman-teman nanti bisa pakai ini, AC ini bisa digunakan, dioperasikan melalui jarak jauh. Teman-teman bisa di lantai atas ataupun di dapur. Teman-teman agak sedikit jauh dari unitnya, teman-teman bisa gunakan sistem WiFi ini untuk teman-teman operasikan. Bisa teman-teman matikan, atur suhunya, temperatur. Nah, swingnya ini teman-teman saya tambahkan, swingnya ini kan bisa naik turun nih, bisa naik turun, jadi bisa four way teman-teman, bisa kanan kiri. Tambahan lagi informasi untuk teman-teman yang menggunakan AC inverter ini, pastikan PK-nya tepat dan suhu ruangannya itu kekejarnya menggunakan berapa PK, dan penempatannya di mana teman-teman. Jangan sampai nanti lantainya tinggi, kita hanya mengukur luas ruangan, tapi panas di luar ruangan itu tidak bertimbangkan. Mungkin di situ banyak kaca, paparan matahari tinggi, banyak lagi audiens yang ada di dalam ruangan, itu tentunya AC ini akan berat apabila PK-nya kurang tepat. Nah, kecanggihan AC ini juga teman-teman sudah ada sensornya. Sensornya itu dapat mendeteksi keberadaan audiens ataupun keberadaan manusia di dalam ruangan. Saat kita ruangannya ini kita pakai, di sini ada fiturnya, fitur direction ya. Teman-teman bisa direct ini, bisa teman-teman pencet. Ini bisa mendekatkan, hembusannya ini bisa menyasar ke badan kita ataupun kita pecah ataupun kita singkirkan. Misalkan, oh suhunya tembakannya nggak mau nih ke badan saya, kita teman-teman tinggal setting di sini, pencet direct sini, nanti AC-nya ini akan menghindari tubuh teman-teman, jadi akan menghindarin. Nah, kalaupun teman-teman pengen langsung ke badan, tinggal dipencet ini, jadi bisa mengarah ke badan, juga bisa tidak mengarah ke badan teman-teman. Di sini banyak banget fiturnya, nanti teman-teman pelajarin. Selanjutnya AC inverter ini teman-teman itu bekerja wattnya tadi ya saya sampaikan dari rendah, sedang hingga tinggi. Nah, AC ini tentunya dapat membackup, AC-nya besar, AC-nya 1 PK, bisa bekerja ke dingin ke setengah PK, listriknya tetap bisa setengah PK, bisa menjadi kapasitas BTU ke
3/4 PK dengan listrik 3/4 PK, tentunya teman-teman sangat efektif banget. Teman-teman sesuka hati dengan PK besar, pengen dibikin semini mungkin, daya wattnya itu sangat mungkin, dan itu sangat teman-teman bisa menggunakan itu dengan baik. Berikut tampilan unit indoornya teman-teman. Unit indoornya seperti ini tampilannya ya. Untuk yang 1 PK, 1,5, 2 PK itu akan sama persis. Di sini ada Daikin ya. Di sini sudah bintang 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, ya. Untuk wattnya di sini 1,5 PK-nya itu di 790 watt. CSPF-nya dia itu di 7,43. Wah, ini luar biasa teman-teman CSPF-nya ya. Hemat energinya pasti dapat banget. Di sini ada inverter. Di sini logo dari Daikin. Di sini ada sensor untuk deteksi audien ataupun pemakai orang di dalam ruangannya. Status untuk on off, mati hidupnya, on off-nya di sini untuk status timer ya. Di sini ada status untuk wifi-nya. Di sini untuk hemat energinya statusnya ada semua. Dan ini apa sih ini? Nah, jadi kalau ini teman-teman, ini adalah sensor receiver remote. Nah, remote saat dipencet itu ngarahnya ya ke sini teman-teman, tertuju ke sini. Baik teman-teman, jadi ini untuk tampilan di unit indoornya ya teman-teman ya. Di sini ada double karena ini swingnya sudah kami lepas satu. Di sini double motor swing, double motor swing. Di sini bisa swingnya bisa naik turun dan bisa kanan kiri. Nah, di sini ada sensor-sensor indikator untuk ini receiver remote ya. Receiver remote. Di sini ada indikator status unit AC-nya. Di sinilah sensor untuk membaca keberadaan audien ataupun keberadaan manusia di dalam ruangan. Apabila AC-nya pengen didekatkan ke tubuh, ini fiturnya, ataupun bisa dihindarkan ke tubuh, ini fiturnya teman-teman. Nah, di sini untuk soket koneksi komunikasi ya. Sini ada 1 2 3 4, artinya menggunakan 4 kabel yang disarankan, yaitu dengan grounding ya. Komunikasi 1 2 arus, 1 2 arus, untuk 3-nya komunikasi ya, main plus komunikasi, dan ini untuk grounding. Nah, di sini untuk ubinnya sudah tentunya evaporator ini menggunakan tembaga full dari sisi belakang, depan, dan juga tengah. Nah, untuk talang air teman-teman bisa dibuka. Jadi talang air ini bisa dibuka saat cuci, cleaning berkala. Untuk lendir-lendir kotoran di dalam talang air ini teman-teman bisa angkat dan bisa disemprot menggunakan pressure tekanan air yang ideal ya. Nah, dihimbau juga untuk saat pencucian ini jangan sampai menggunakan tekanan pressure yang runcing ataupun yang tajam. Itu akan mengikis dan membuat kisi-kisi evaporator ini akan rontok teman-teman, ataupun akan tumbang. Nah, untuk sisi sebelah sini ya, tampilannya saat sudah terbuka seperti ini. Dan untuk sisi belakangnya untuk liquid dan gasnya. Nah, jadi untuk yang 1 PK, 1 PK 1,5, maksudnya gini teman-teman. Untuk ukuran 1 PK sampai 1,5 itu menggunakan untuk ukuran pipanya 1/4 3/8. Tapi untuk yang 2 PK itu sudah menggunakan ukuran 1/4,5 untuk pipanya ya. Untuk mounting plat indoornya ini sangat tebal, dan banyak di sini beberapa titik untuk peletakan baut skrupnya untuk ditempel di dinding ataupun di tembok teman-teman ya, seperti ini. Ini sangat tebal. Ini ciri khas dari Daikin. Jadi ada penguncinya, ada locknya di sini, ada pengunci. Jadi nggak bingung nanti saat sudah terpasang, tentunya akan presisi dan rapat. Nah, bagaimana untuk pembuangan airnya? Pembuangan airnya drainasenya ini bisa sisi kanan dan sisi kiri ya. Nih, ini sisi kanan juga bisa, dan sisi kiri pun teman-teman bisa ya. Di sini ada drain. Jadi banyak pilihannya, alternatifnya. Dan ini untuk sisi atasnya, evaporator sisi atas. Di sini untuk ini bagian cumi-cumi ya, pendistribusian cumi-cuminya ya. Seperti ini tampilannya. Oke, setelah unit indoor kita unboxing, sudah kita buka. Sekarang kita tes bagian outdoor ya teman-teman ya. Nah, setelah unit indoor kita bergeser bagian unit outdoor. Nah, unit outdoor ini
tidak menggunakan listrik 220 ya, namun untuk listrik di kipasnya ini sudah menggunakan listrik arus DC. Sudah menggunakan arus DC. Di sini double, ini yang teman-teman sajikan, yang saya sajikan ini teman-teman lihat ini adalah untuk kapasitas yang 1,5 PK ya. Untuk yang 1,5 PK ini sudah bluefin, tembaga untuk kondensornya dan lapis ya. Kondensornya ini 2 lapis, kondensor 2 lapis. Nah untuk daun kipasnya 3 daun kipas. Motor fan outdoor ini listrik arus DC. Kompresornya untuk PCB elektrikalnya seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah tampilannya seperti ini ya, menggunakan elko ya. Untuk elko-nya berapa saya belum bisa lihat karena ini posisinya agak sedikit sulit. Nah, ini menggunakan elko. Di sini ya seperti umumnya inverter ya, inverter khas ciri khasnya Daikin. Di sini dilapisin elektrikalnya dilapisi oleh itu ya apa sih, kayak lilin ya teman-teman. Jadi saat air masuk ini tidak langsung kena kecuali sudah keropos. Seperti ini tampilannya. Tuh jelas banget teman-teman ya. Tuh untuk outdoornya kita menggunakan RKZ 35. Untuk si indoornya FTKZ ya. Tampilan belakangnya seperti ini. Untuk sensor inlet suhu outdoor. Mungkin kalau outdoornya tebel, banyak debu, sirkulasinya kurang lancar, tentunya di sini akan membaca dan di sini akan indikasi proteknya akan menyala. Seperti ini unit tampilan outdoor setelah kami unboxing ataupun kami buka ya teman-teman ya. Untuk kode indoornya di kardusnya ini ya, FTKZ 35 karena ini 1,5 PK. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kami sajikan. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang cukup dan membantu menjadikan referensi untuk teman-teman para sultan yang ingin menggunakan AC Daikin inverter kelas premium. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman ya. Seperti ini tampilan remote-nya. Ya, fitur-fiturnya seperti ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Apa yang kami sajikan, kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah data dan penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, kritik dan saran dan evaluasinya nanti bisa sampaikan ya di kolom komentar. Terima kasih. Salam hormat, salam sehat, salam sukses. Terima kasih Indonesia.